Karena doa dan semangat dari suami ya bisa memberikan kekuatan. Dan memang harus demikian lah. Kadang-kadang istri itu lemah. Iya, makanya diberikan suami jadi tulang punggung. Jadi kalau laki perempuan itu jadi tulang rusuk, laki-laki jadi tulang punggung untuk menguatkan suami, menguatkan istri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga lagu pujian yang sudah disampaikan oleh keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta Simbolon, Thomas Simbolon. Saya lihat pemain pianonya sudah kalah dari bapaknya. Biasanya bapaknya yang hebat di KJB ini yang main piano, tapi sekarang sudah ada Simbolon Junior, pianis yang baru. Mudah-mudahan lagu pujian itu akan mengangkat iman kerohanian kita, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tanpa terasa kita sudah memasuki di hari yang ke-81 dari 100 hari berdoa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa, ya, dan keadaan COVID ini pun sudah semakin semakin tidak menakutkan lagi kalau saya pakai bahasa seperti itu ya. Tidak seperti mengkhawatirkan seperti di awal-awal di bulan Maret. Saya yakin ya, dan juga banyak dari antara kita, saya merasa khawatir. Tapi mungkin dengan renungan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Joko Purnomo, jangan khawatir. Saya yakin kita semua para hamba-hamba Tuhan akan disegarkan, ya, akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan itu. Pada saat ini mari kita arahkan pikiran kita, renungkan, karena ini dalam fokus doa ya, bukan khotbah. Tetapi ini hanya sekedar perenungan sebelum nanti kita berdoa bersama. Inti dari 100 hari ini adalah doa. Bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita, dan di semua apa yang kita hadapi. Bila mana kita merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya rasa ayat firman Tuhan ini bahasa yang sangat gampang dimengerti. Bahasa yang mudah untuk dipahami. Tetapi sesungguhnya di dalam firman Tuhan ini ada terang baru. Terang baru yang harus menjadi baru terang. Ya, jadi terang baru yang baru terang kalau kata Pak HSP Silitonga ya. Jadi apa yang ditekankan di dalam perenungan kita pada pagi ini, kalau seandainya kata-kata ini kita tujukan kepada diri kita sendiri. Ya. Misalnya Pendeta Tommy Masengi. Ya. Tuhan sedang berbicara kepada Pendeta Tommy Masengi, dikatakan, pendeta, kamu dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kenapa Tuhan katakan, hei Pendeta Tommy Masengi, berubahlah? Tuhan melihat
di setiap diri kita. Sebagai pimpinan, sebagai gembala, sebagai guru, sebagai penginjil literatur, di dalam diri kemanusiaan kita ini ada banyak kelemahan. Ada banyak pergumulan-pergumulan kita. Ada hal-hal yang Tuhan harapkan supaya kita ubah. Dikatakan berubahlah. Orang tua sering menasihatkan kepada anaknya, anakku, berubahlah. Ketika anaknya ini orang tua melihat tidak berjalan di jalan yang seharusnya, tidak berbicara seperti yang seharusnya. Apakah sebagai seorang pendeta, bagaimana kata-kata kita? Di dalam canda-canda kita, di dalam kehidupan kita, bahkan ketika ada orang yang menyampaikan unek-uneknya kepada kita, apakah kata-kata kita, nasihat kita, menunjukkan kita sebagai wakil Kristus, sebagai perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan, untuk menyentuh hatinya, untuk hadir di dalam kesusahannya, penderitaannya yang dialaminya. Tentu makanya Tuhan melihat bahwa dikatakan berubahlah. Ya. Oleh pembaharuan budimu. Apa itu budi? Akal, pikiran. Ya. Apa yang dilakukan seseorang, apa yang dibicarakan seseorang, apa yang menjadi tindakan seseorang sangat ditentukan bagaimana seseorang itu berpikir. Bagaimana cara pikirnya. Kalau pemikirannya pemikiran yang misalnya pada waktu murid-murid Yesus naik perahu itu, lalu Yesus sedang ada di Buritan, lalu datang badai, lalu mereka ketakutan, lalu dengan segala usaha yang dilakukan, lalu pada waktu mereka tahu Yesus ada di situ, lalu mereka mengatakan kepada Yesus, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini adalah kata-kata yang kalah. Kata-kata yang melemahkan. Apakah engkau tidak peduli? Kadang-kadang ada orang ketika dia menghadapi pergumulan, ya kesusahan atau apapun yang biasanya dia bisa menguatkan. Tetapi pada waktu menghadapi pergumulan, kata-katanya kalah. Kata-kata yang tidak memberikan semangat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini dikatakan, berubahlah. Apa yang pertama dirubah itu adalah dimulai dari apa? Perubahan budimu. Pikiranmu. Kalau pikiran ini sudah berubah, cara pandang kita berubah, tindakan kita juga akan pasti berubah. Orang yang berubah akan kelihatan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bagaimana dia memperlakukan istrinya atau pasangannya, suaminya. Atau bagaimana dia memperlakukan anaknya. Dia akan kelihatan. Ya. Kadang-kadang di dalam keluarga boleh saja satu agama tapi tidak satu iman. Ini yang hal-hal yang apa namanya ya? Kelihatan mereka sama-sama ke gereja, boleh bajunya seragam tapi hatinya tidak apa? Tidak. Makanya dikatakan berubahlah. Apa yang harus dirubah? Pikiran dulu dikatakan sehingga kamu dapat membedakan. Apa yang bisa kita bedakan? Di sini dikatakan kamu dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Ini yang menjadi perenungannya. Jadi kita memang harus naik kelas. Ya. Kita memang harus naik kelas. Jangan hanya sekedar apa yang baik, tetapi juga apa yang berkenan. Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya buat ini? Bukan hanya apa yang baik. Kadang-kadang sebagai gembala juga kita lebih cenderung memikirkan apa yang baik. Tetapi juga bukan apa yang berkenan kepada Allah. Apakah ini akan membuat Allah ya tersenyum kepada kita? Ataukah membuat Allah akan menundukkan diri kepada kita melihat, waduh,
Kamu sudah sekian tahun menjadi Advent. Kamu sudah sekian tahun jadi pendeta. Bicaramu pun sama istrimu seperti ini, bicaramu pun sama anakmu seperti ini. Apakah mungkin kata-kata seperti itu kepada kita ya disampaikan oleh Tuhan sebagai penjual atau literatur, ya, sebagai guru dengan murid-murid kita, ya. Apakah mereka bangga dengan kita sebagai guru yang melihat gambaran Kristus sebagai guru rohani? Ya, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada murid-murid kita. Tetapi bagaimana juga kita menyampaikan Kristus itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Rasul Paulus meninggalkan jabatannya sebagai anggota dewan, ya, orang terhormat biasanya kalau sebagai seorang anggota MPR itu biasanya pasti dia yang punya kesanggupan, kemampuan baik secara ekonomi, secara berbicara, secara pengaruh di masyarakat, dia tinggalkan itu. Lalu ketika dia meninggalkan itu semua, lalu dia masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ya, kehidupan new normal yang baru ini. Lalu di dalam kehidupan yang baru bisa saja mungkin harapan ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, dia akan berhadapan dengan orang yang menyenangkan, orang yang lembut, orang yang ya memberikan semangat, memberikan dorongan, ya, memberikan pertolongan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Apa yang dihadapi sepertinya mengecewakan dari apa yang dia seharusnya dapatkan. Dia dibenci, dia ditakuti, dia dimusuhi, bahkan secara alam dia juga sampai apa? Menghadapi pergumulan yang sangat berat. Pertanyaannya, ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan itu, ketika dia menghadapi pergumulan-pergumulan itu, kira-kira apa yang ada di pikiran Rasul Paulus? Apakah doa Rasul Paulus ini mengatakan, Tuhan kenapa engkau menutup mata terhadap semua kejadian ini? Tuhan kenapa engkau punya mujizat, kenapa engkau tidak berikan mujizat itu? Tuhan kenapa aku sudah meninggalkan semuanya untukmu? Kenapa engkau membiarkan aku sepertinya tidak punya harapan? Apa yang ada di pikiran Paulus? Apakah seperti itu dosa Paulus? Oh tidak. Bukan itu. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita memilih untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Ketika kita memutuskan kita sebagai seorang pendeta, ketika kita memutuskan sebagai seorang guru, ketika kita memutuskan sebagai seorang penginjil literatur, pertanyaannya, apa yang ada di pikiran kita ketika kita menghadapi pergumulan? Ketika perbuatan baik yang kita lakukan sepertinya tidak dihargai, bahkan dipersepsikan salah. Apakah kita akan berontak? Apakah doa kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau membiarkan aku seperti ini? Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Itukah yang ada di pikiran kita? Itulah makanya tingkatan kerohanian kita. Dari yang berkenan. Baru nanti apa? Apa yang sempurna. Di perkuliahan, para mahasiswa selalu berusaha dengan banyak cara supaya dia perfect. Supaya dia dapat nilai A. Iya, saya yakin Bapak Pendeta Rudi ini, ketua kita, dia sebagai dosen, juga di UNAI, mahasiswanya, pasti apa? Bangga kalau mendapat apa? Nilai A yang baik. Siapa yang tidak bangga? Tetapi tabiat kita, apakah kita bangga kalau kita punya tabiat nilai A sempurna? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh saja kita apa? Boleh saja kita seperti murid-murid
pada waktu mereka perjalanan ke Emmaus. Apa yang mereka pikirkan? Mereka kecewa ketika di tengah jalan bertemu dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Lalu dikatakan, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi? Yesus katakan, apa yang terjadi? Lalu murid-murid itu menerangkan Yesus. Menerangkan Yesus kepada Yesus. Menerangkan kekecewaan mereka. Menerangkan pergumulan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku, khususnya teman-temanku, sahabat-sahabatku, para pendeta. Jangan-jangan kita begitu pintar menerangkan Yesus. Wah, bahkan mungkin kita sampai apa? Kalau orang Batak bilang marapi purun. Menggebu-gebu, semangat, wah. Tetapi adakah Yesus itu juga hadir dalam kehidupan kita? Ketika kita memperlakukan pasangan kita, adakah Yesus ada di sana? Ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, kepada anggota gereja kita, atau mungkin kepada orang yang menyakiti kita. Sama kita seperti murid-murid yang di perjalanan ke Emmaus itu. Wah, mereka menerangkan Yesus bahwa Yesus begini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nyonya White mengatakan, dikatakan bahwa baik kuasa fisik dan mental dengan kasih sayang harus dilatih agar dapat mencapai keberhasilan yang tertinggi. Di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin berhasil, ingin anak-anak kita baik, ingin pekerjaan kita baik, ingin murid-murid kita baik, ingin kita sukses di dalam penginjilan literatur membawa pekabaran ini, untuk mencapai hal yang tertinggi, harus melatih. Nyonya White mengatakan kita harus melatih. Baik kuasa fisik dan mental kita harus dilatih dengan penuh kasih sayang. Dilatih itu, ya, kalau seperti tentara, bukan hanya pada waktu mereka mau berperang baru berlatih, enggak. Waktu pun aman, walaupun biasa-biasa saja, tidak ada musuh, tapi perlu apa? Perlu berlatih. Apa yang dibuat oleh seorang tentara kalau mereka berlatih? Padahal tidak ada keadaan aman, tapi mereka harus dilatih. Bahkan mungkin dibawa rangsel itu, di rangselnya itu mungkin batu bata di situ. Lalu mereka berlari, lalu mereka menyanyi bersemangat, walaupun apa? Capek. Walaupun capek, tapi mereka apa? Ya, kalau kemarin di BWA yang menjadi ayat inti di sana dikatakan bahwa harus apa? Melatih, menggerakkan, bergerak, ya, bangkit. Sebagai seorang pemimpin yang Tuhan sudah asingkan kita di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita ini, kita selalu melatih diri kita? Melatih iman kita? Atau mungkin kita hanya mengatakan, ya nggak apa-apa lah, belajar sekolah sabat karena mau mengajar sekolah sabat. Baca Alkitab hanya karena kebutuhan kita. Ya, kalau seperti kami di Jemaat Sinai Sorean, ada Follow the Bible. Tapi sekarang karena sudah corona, semua jadi apa? Berhenti. Apakah kita masih melatih? Wah, kita ini apa? Lagi corona di rumah. Apa yang kita lakukan di kamar? Apa yang kita lihat di handphone kita? Sebagai seorang pendeta, apa yang kita lihat di handphone kita? Apa yang kita baca di sana? Apa yang kita tonton di sana? Itu menjadi perenungan. Oleh karena itu dikatakan agar kita dapat apa? Mencapai. Jangan hanya pengen apa? Pengen nilai sempurna. Ada orang merasa, seharusnya nanti pemilihan ini nggak cocok lagi pendeta Tommy jadi kependetaan. Cocoknya harusnya saya di sana. Saya lebih pintar dari pendeta Tommy. Saya lebih gagah.
lebih meyakinkan. Tetapi Tuhan melihat bukan itu. Ya, mungkin Pendeta Tommy tidak hebat berkhotbah, tapi hebat dia berdoa. Makanya dia duduk di sana. Iya. Karena dia pintar berdoa, dia nggak tahu dia berkhotbah seperti mungkin Sumarna atau Haimisa, tapi dia punya doa. Lalu ada orang yang merasa diri seperti Haimisa atau Sumarna atau Kuntara, Pendeta Tommy ini kurang semangat dia. Ya, seharusnya saya yang ada di sana. Ada orang merasa dirinya apa? Ya, tapi Tuhanlah yang melihat. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Apa yang mengisi hati kita. Ya. Ada orang kadang-kadang merasa, waktu ini cepat sekali berjalan. Ya, waktu sudah habis. Yang lambat itu menunggu tanggal 25. Ya, kalau waktu hari-hari cepat sekali berjalan katanya, tapi kalau menunggu tanggal 25 lama sekali. Ya. Kenapa? Karena kadang ada tanggal 10 sudah habis. Jadi sehingga dia apa? Lama dia rasa menunggu tanggal 25. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, ya, dikatakan coba kita renungkan, tanya dulu kepada diri kita. Tanya kepada diri kita, dikatakan suatu pikiran yang sehat itu harus bergantung pada hal-hal yang selalu Anda pikirkan. Ya. Kalau kita mau memikirkan, kalau kita mau pikiran kita yang sehat, ini apa maksudnya ya? Pikiran yang sehat. Kenapa dikatakan pikiran yang sehat? Sekarang ini sudah banyak orang yang pikirannya tidak sehat. Pikiran yang sudah terkontaminasi. Pikiran yang sudah terracuni. Terracuni oleh handphone, terracuni oleh kehidupan, terracuni oleh segala macam. Makanya dikatakan di dalam renungan kita pada pagi ini, pikiran yang sehat itu harus bergantung kepada hal-hal apa yang kita pikirkan. Apa yang kita bicarakan. Apa yang sering kita bicarakan. Wah, gimana kalau tahun depan ganti mobil lah dulu. Ya itu yang mengisi pikiran kita ya. Lebih banyak kita sibuk mengutak-ngatik mobil segala macam, bikin maunya begini aksesorisnya. Wah, bicara sama kawan, gimana ini? Ataukah penginjilan? Penginjilan kan sekarang lagi corona. Jadi cukuplah berdoa dari rumah. Tapi kalau untuk belanja-belanja tidak ada corona. Tapi kalau mau melawat takut juga corona. Kan begitu kadang-kadang ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada di KJB seperti itu. Ya. Kita punya Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini apa yang kita pikirkan itu dengan apa yang kita sering bicarakan. Kalau kita sering membicarakan dunia ini, maka dunia ini akan menuntun pikiran kita ke sana. Ya. Makanya jangan sampai ketika aku di dunia, aku melihat ada gereja. Ketika aku masuk ke dalam gereja, aku melihat di dalam gereja ada dunia. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu melatih. Nanya White mengatakan bahwa kita perlu melatih. Melatih di sini juga, ya ini nasihat yang indah buat saya. Pola makan katanya. Bahwa pola makan kita, olahraga kita, hubungan-hubungan yang sehat. Hubungan-hubungan yang sehat. Saya yakin kita semua, ya Indomie itu tidak haram. Tapi bukan itu yang terbaik. Kecuali mungkin kalau emergency food bolehlah. Ya, kalau lagi dalam keadaan darurat. Tetapi kita harus melatih pola makan kita. Apa yang ada di meja makan kita? Apa yang menjadi selera makan kita? Ya, apakah harus yang enak-enak? Ya. Beberapa waktu yang lalu di KJB, saya datang ke kantor, lalu saya bertemu, mau bicara dengan pimpinan kita, Bapak Pendeta Rudi ini. Dia lagi makan di dapur sama Pendeta Nixam Seringoringo. Lalu saya lihat kalau ketua konferensi itu makanannya seperti apa.
Iya. Sama nggak ya dengan makanan kami yang di rumah? Jadi waktu itu saya lihat makanannya sepertinya tahu dikecap-kecap sedikit, dengan ada sedikit sayur brokoli dengan buncis, dengan nasinya nasi merah. Saya pikir, oh pantas memang ketua ini lebih ganteng dari saya ya. Karena apa? Makanannya hanya apa? Tahu. Ya. Rupanya Ibu Dian ini, ya saya nggak tahu lah kalau Pak Ketua ini tidak mungkinlah dia yang memasak. Kalau dalam hal itu dia kalah dari saya. Ya, saya yakin pasti itu Ibu Dian yang masak. Kalau Ketua ini nggak ada. Karena dia teman saya dulu waktu kuliah, nggak ada sebenarnya yang dibanggakan dari dia kalau dalam hal masak ini. Ya, makanya dia puji saya kalau masak. Katanya, kapan kita lagi pendeta makan daging bohong katanya ini. Tapi saya lihat, wah, iya ini memang Ibu Dian ini jago juga bikin apa. Seperti saya lihat bentuk tahu itu dan juga sayurnya itu ya tidak kalah dengan yang dibuat oleh Bapak Sinurat di di catering kalau pesta kita atau kalau lagi ada acara kan. Jangan-jangan Ibu Dian ini juga meniru-niru juga ini dari Ibu Pak Sinurat ini saya pikir. Jadi pola makan. Iya. Jadi makanya sementara kalau kami di rumah, Ibu Pendeta kadang-kadang dia, kalau kami misalnya saya bilang, Mam, ayo kita ke Ciroyong beli ikan. Ayo, wah cepat sekali dia kalau apa. Iya. Enggak dibilang, udahlah, tahulah dulu kita makan. Jadi pola makan memang. Iya. Jangan, karena kita apa? Makanya kalau Salomo katakan kalau nafsu makanmu kuat, taruh pisau di apa? Taruh pisau di lehermu katanya. Memang apa? Karena semakin panjang ikat pinggang, semakin pendek umur. Ya, ini makanya saya bilang pelajaran ini, yang buat pelajaran ini kan bukan saya. Kalau saya yang buat ini, saya akan malu bikin ini. Tapi karena yang buat ini ya dari atas, saya harus sampaikan, kan saya berdosa kalau saya tidak sampaikan. Ya. Jadi dikatakan kalau kita tidak bisa mengontrol pola makan kita, ya, hubungan-hubungan kita dengan orang lain, gampang marah. Ada orang vegetarian dia tapi gampang sekali emosi, gampang tersinggung. Iya, ini saya mau sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau lagi ada pergumulan, ada kesusahan, bolehlah stres, boleh susah, boleh memikirkannya, tidak apa-apa. Tapi jangan lama. Ya pada waktu lagi memikirkan itu lagi susah, ambil waktu. Mungkin setengah jam, susah dulu memikirkan. Habis itu lupakan. Tertawalah, gembiralah, cerialah. Jangan waktu makan pun memikirkan. Waktu ini pun susah. Waktu tidur pun sama suaminya pun masih apa? Masih susah dia. Pergi dia ke pasar pun susah. Pergi ke tempat kerja susah. Kenapa katanya? Banyak pergumulan katanya, banyak masalah. Ya bahkan ditanya apa kesusahannya? Ya mungkin ini kurang ekonomi, masalah di keuangan, masalah ini, segala macam. Coba perhatikan kadang-kadang kalau saya simak-simak, banyak kesaksian-kesaksian kita sepanjang 10 hari berdoa ini, 100 hari berdoa ini, selalu campur tangan Tuhan, kami di tanggal segini sudah habis gaji, di tanggal ini sudah ini, selalu seperti begitu. Jadi banyak kesusahan, jadi ambil waktu untuk susah, habis itu jangan lagi susah. Ya, setengah jam, cukuplah setengah jam. Waktu susah kan, stres dulu. Nggak apa-apa stres setengah jam. Habis itu, datang orang tersenyumlah, tertawalah. Jangan apa? Jangan selalu susah. Apalagi kadang-kadang yang saya herankan, yang mengeluh tentang kesusahannya adalah orang-orang yang dari lahir pun dia sudah terbiasa dengan susah. Ya, sudah miskin alami dia sebenarnya. Tapi setelah dia ini, kelihatan baru ini kesusahan ini kepadanya. Contohnya kayak saya, makanya saya kadang malu saya mengeluh, malu saya susah, udah biasanya susah. Ya nggak punya uang, udah biasanya nggak punya uang. Jadi kecuali ya misalnya lah, ya kalau seperti Ibu Dian ini kan, ya bapaknya kan di Uni, pendeta hebat, lalu tiba-tiba ditempatkan mereka mungkin di di Kupang pedalaman sana. Aduh, digigit nyamuk, katanya kasihan ya Ibu Dian. Itu wajar. Karena dia mungkin nggak biasa seperti itu. Tapi kalau kita ini yang sudah biasa hidup di hutannya,
lalu dibawa ke kota hanya sedikit susah, lalu apa? Mengeluh, kawan ini saya pikir nggak tahu malu ini. Iya. Jangan mengeluh. Ya, kalau kita udah biasa susah, seharusnya sudah lebih profesional di dalam kesusahan itu. Ya, kalau orang sudah lebih profesional menghadapi kesusahan, seperti orang bersilat, kalau dia sudah biasa menangkis, ya jangan lagi seperti baru pertama belajar, sudah sabuk hitam kok, tapi masih seperti apa? Pendeta mengeluh ke anggota. Inilah katanya, susah dia ke anggota supaya sebenarnya dia menciptakan supaya dia dikasihani. Ya, menciptakan apa belas kasihan dan yang lain sebagainya lah. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena waktu kita juga sudah sebenarnya banyak, karena seperti saya katakan ini hanya bukan khotbah, ini hanya perenungan-perenungan. Anggap saja nasihat firman Tuhan dari seorang sahabat ya, Pendeta Sibuya, memberikan perenungan-perenungan kepada kita Bapak Ibu guru, penginjil literatur ya. Saya lama juga menjadi penginjil literatur, saya tahu ya. Kadang-kadang penginjil literatur ini makin tidak laku bukunya, makin pengen kita makan, pengen kita minum, tapi kalau laris bukunya, ya sampai sore pun tidak terasa lapar. Ya, tapi ketika kita mungkin berjalan, ada pergumulan di sana, kita ditolak dan yang lain sebagainya, sementara mungkin uang sekolah anak-anak harus ini, yang lain harus enggak apa-apa. Ingatlah, Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan sedang membentuk karakter kita. Menjadi karakter yang hebat. Bukan karakter yang kita apa? Yang lemah. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang gagah. Bukan orang-orang yang selalu apa? Sedikit dia tersinggung, langsung dia ngambek. Ya, kayak anak-anak. Langsung menghadapi pergumulan, langsung dia kecewa. Nggak enak, diam-diam dia. Jangan. Dengan istri kita ada orang sama istrinya diam-diaman dia sampai 1, 2, 3 hari. Ya, sedih sekali sama anak-anaknya. Tidak akur dia, peluk anaknya dia pun nggak pernah. Ya, ini saya mau nasihatkan kepada kita pendeta-pendeta ya. Malam-malam itu sering-sering doakan, pegang kaki anakmu. Doakan anakmu, doakan pasanganmu, istrimu atau suamimu. Jangan kayak orang ceritakan, aduh, istriku ini begini, yang borosan, ya, ke sana dia suka minjam, yang suka ini, banyak utangnya ke sana. Jangan. Sama Tuhan bilang, Tuhan, aku punya istri. Ya, karena engkau berikan istri untuk menyempurnakan tabiatku. Engkau berikan istri yang apa? Yang harus dituntut aku di sana, ya. Peluk dia. Kalau ada masalah, istri marah-marah tidak jelas, pegang kepalanya. Ya. Pegang kepalanya, cium dia. Jangan masukkan di hati. Ada orang gampang sekali masukkan di hatinya. Lalu dia seperti orang yang paling teraniaya di dunia ini. Yang paling susah dia. Padahal lihatlah. Lihat Tuhan berikan matahari. Tuhan berikan kehidupan untuk kita. Kita berikan banyak hal-hal yang luar biasa yang kita harus nikmati dalam kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, demikian firman Tuhan dulu yang saya sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih perenungannya, Pendeta. Biarlah